Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, di sini kita membahas tentang gerak pada manusia yang berhubungan dengan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya. Ini materi IPA kelas 8 ya. Kita perhatikan untuk gerak pada makhluk hidup ini berhubungan dengan rangka. Nah, kita lihat untuk gerak pada makhluk hidup ini berhubungan dengan tulang, otot, dan rangka. Sekarang kita bahas tentang tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tanpa otot tulang tidak dapat bergerak. Tulang merupakan penyusun rangka tubuh manusia terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan disebut dengan cartílago, sementara tulang keras disebut dengan osteon. Tulang rawan pada tubuh manusia hanya terdapat pada bagian yang memerlukan elastisitas seperti daun telinga, cuping hidung, ujung tulang pada persendian dan cincin trakea. Tulang rawan tersusun dari serat kolagen dan kondroitin yang mengandung protein dan karbohidrat sehingga menjadi kuat dan fleksibel. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hyaline. Nah, ini bentuknya hyaline ya. Nah, biasanya terdapat dari itu cuping hidung dan persendian. Dan tulang rawan elastis. Ini bersifat lentur. Ini biasanya terdapat pada daun telinga ya. Dan adalah ini bentuknya. Ini tulang rawan fibrosa. Tulang rawan bersifat kurang elastis. Matriknya mengandung serat kolagen tidak teratur. Misalnya pada antar ruas tulang belakang dari punggung kita ya. Nah, itu makanya tubuh kita masih bisa digerak-gerakkan ke depan, ke belakang, kiri, kanan karena ada mengandung tulang rawan. Kemudian tulang keras. Tulang keras dilapisi peristium sebagai tempat melekatnya otot. Sel tulang membentuk lingkaran konsentris yang berlapis-lapis. Antara sel terang keras dan saluran Haffrez dihubungkan oleh namanya kanalikuli. Nah, ini nih. Ini bentuknya ya, tulang keras. Saluran Haffrez nih. Kanalikuli. Berdasarkan sifatnya, matrik tulang keras dibedakan menjadi dua, tulang kompak dan tulang spon. Tulang kompak merupakan tulang dengan matrik yang bersifat padat, rapat. Misalkan lapisan luar tulang pipa. Tulang pipa ini contohnya pada betis, kaki ya. Kemudian tulang spon. Tulang spon memiliki matrik yang berongga. Misalnya tulang pipi dan tulang pendek. Jadi ada rongga di dalamnya. Kalau kayak ayam, kita makan daging, habis itu ada tulang. Nah, di dalam tulang itu kalau kita buka, kita gigit, itu ada semacam berongga ya. Menurut bentuknya tulang keras dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, nih tulang pipa. Ini tulang pipa nih. Nah, ini terdapat pada kaki nih, paha. Berbentuk tabung dan umumnya berongga. Nih, ya, terdapat pada tulang lengan, betis, paha, tulang kering. Nah, kemudian tulang panjang. Tulang pipi, ini tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan. Nah, ini tadi udah ya. Tuh, tulang panjang. Ini tulang panjang, nih tulang pipi, tulang pendek. Ini ada ciri-cirinya di sini. Ya, bisa perhatikan ya. Kemudian pembentukan tulang. Osteoblast di dalam rongga tulang rawan membentuk osteosit dari arah dalam ke arah luar. Nah, osteosit mensekresi protein menjadi matrik tulang keras. Kemudian matrik tulang keras terisi kalsium dan fosfor sehingga mengeras. Sehingga proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Nah, kalau kita makan tulang, kalau kamu isep itu ada bentuk gelindir-gelindir, itu yang diisep enak rasanya, itu adalah kalsium ya. Kemudian susunan rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia tersusun dari tulang-tulang. Rangka fungsinya untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, dan tempat menyimpan mineral, dan tempat untuk menyimpan energi.
Rangka tubuh manusia dibagi menjadi rangka aksial dan rangka apendikular. Kemudian nih rangka aksial. Nih. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Ya. Kemudian tulang apendikular terdiri rangka bagian atas, gelang bahu, tulang tangan, dan rangka bagian bawah, panggul, dan kaki. Ini gambarnya ya. Nah, hubungan antar tulang disebut dengan persendian atau artikulasi. Berdasarkan ada tidaknya gerakan dibedakan jadi sendi mati, sinatrosis, sendi kaku, amfitosis, dan sendi gerak, diastrosis. Nih, macam sendi ya. Nih, contoh-contoh gerakan sendi. Ada sendi luncur, sendi putar, sendi ensel, sendi kondiloid, dan sendi pelana, sendi peluru. Peluru kayak peluru, ya kemana aja, segala arah. Kalau ensel hanya satu gerakan saja, pintu, kayak pintu ya, pintu itu kan sendi ensel. Nah, di tangan contohnya siku kamu itu nih siku, hanya digerakkan satu arah. Ya, kalau gerak sendi peluru kemana aja, contohnya pergelangan kaki. Ya, kaki, paha nih. Kemudian kita lihat otot. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot mempunyai 3 ciri yaitu kontraktibilitas, kemampuan untuk memendek dan dari ukuran semula, ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula, dan elastisitas yang merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Sekarang kita lihat jenis-jenis otot. Ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nih otot lurik. Otot lurik memiliki garis terang dan garis gelap. Itu aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Sedangkan sel ototnya berbentuk silindris, ya. Dan banyak intinya. Nih intinya banyak, yang hitam-hitam nih inti. Otot rangka kita adalah otot lurik yang cara kerjanya dikendalikan oleh otak sehingga disebut otot sadar. Otot rangka memiliki 2 ujung yang dilihat disebut tendon. Jika tendon melekat pada tulang yang di dalam disebut torigo. Sedangkan jika melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Kemudian otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujung yang meruncing. Berhenti satu, bekerja secara tidak sadar, lambat, tidak cepat lelah, misalnya terdapat pada usus lambung hati. Nih tadi yang otot polos ya, polos. Kemudian otot jantung berhenti banyak di tengahnya. Nih berhenti banyak, ya. Berbentuk serabut lurik, bercabang, bekerja secara otonom dan terletak hanya pada jantung. Nah, kemudian sifat kerja otot bagaimana? Dibedakan dari antagonis dan sinergis. Nah, antagonis itu berlawanan, ya, berlawanan. Contoh relaksasi, fleksi dan ekstensi, abduksi, aduksi, mendekat dan menjauh, kemudian menengadah, menelungkup telapak tangan ya, kemudian ke bawah ke atas, gerakan kepala menunduk, menengadah. Kemudian sinergis, merupakan kerja otot yang saling membantu, misalnya otot predator teres dan predator quadrus. Gangguan pada kelainan rangka dan otot. Nih, gangguan pada tulang, skoliosis, lordosis, krosis. Ini biasanya tulang yang membengkok, ada ke kanan, ke kiri, ke depan ya. Gangguan pada kelainan pada persendian, artritis eksudatif dan artritis siga. Nah, ini. Kemudian gangguan dan kelainan pada otot ada atrofi, hipertrofi, kram, tetanus, listeria gravis. Dan menjaga dan merawat rangka otot agar berfungsi dengan baik. Nih, caranya menghindari benturan dengan benda yang keras. Kemudian berolahraga secara kontinu, teratur. Mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, terutama zat makanan yang diperlukan oleh tulang dan otot. Tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Nah, cukup itu dulu yang Ibu sampaikan tentang materi
gerak pada manusia. Intinya gerak pada manusia ini meliputi rangka, sendi, otot. Nah, rangka itu terdiri dari tulang, tulang rawan dan tulang keras. Tulang disebut alat gerak pasif, sementara otot disebut dengan alat gerak aktif. Ya udah, terima kasih. Itu saja yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.